Hai, selamat malam waktu Indonesia bagian Barat jam 8 lewat 2 menit hari Jumat 30 Oktober 2020. Apa kabar Sobat Iconic? Hai, halo. Ada visitor pertama kita nih. Ada Perle, halo Joko. Hai hai. Kita sambil coba nunggu teman-teman yang lain ya. Jadi malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Noana Pitupulu. Saya mungkin mau perkenalkan sedikit just in case teman-teman ada yang belum tahu apakah Iconic itu. So ini dia. Aku mau infoin dulu. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin baru pertama kali follow, kayak hari ini banyak banget follower baru kita. Aku mau infoin, Iconic itu adalah sebuah konferensi lintas disiplin yang melibatkan peneliti dari dalam dan luar negeri, pastinya tentang kebudayaan Indonesia. Nah, jadi konferensi ini punya tujuan untuk menciptakan sebuah platform untuk desain peneliti dari interdisipliner supaya bisa memperkaya kajian budaya Indonesia. Semakin ramai tampaknya, dan kita punya berbagai subtema ya, ada 10 sebetulnya. Malam hari ini cukup spesial buat saya, karena kalau teman-teman Sobat Iconic sudah melihat, saya menggunakan ini kain, bukan sarung. Di belakang juga ada kain yang sangat amat indah. Jadi kita malam hari ini akan bersinggungan dengan subtema nomor 9, yaitu kreatif industri ya, creative economy and industry. Jadi teman-teman, pra-event Iconic Culture itu punya tujuan, yaitu kegiatannya supaya bisa mengangkat para pegiat budaya muda untuk menyebarkan pengalaman dan inovasi yang sudah dilakukan menurut versinya masing-masing. Malam hari ini kita akan langsung berbincang dengan wanita yang menurut saya luar biasa banget. Tapi sebelumnya saya mau infokan, mungkin kalau teman-teman ada yang belum follow akun kita, selain Instagram kita juga ada Facebook dan juga Twitter ya, di iconic.id ya, iconic.id. So lalu aku juga mau infoin juga ada kegiatan pra-event dari Iconic 2020, yaitu ada 2 hari. Besok tanggal 31 Oktober ada dua waktu yang berbeda. Pertama jam 10 pagi, teman-teman ada kelas Zoom. Jadi ini adalah goresan jejak budaya bersama Trinity Satyawini dan Marvin Sulistyo. Ya, besok itu jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, lanjut akan ada virtual trip. Nah, kalau kemarin ada yang ikutin saya minggu lalu, kita ke daerah dekat Danau Toba ya. Kali ini ada cerita dari Fohorai bersama Ernilio Rafael dan Ito Nahak. Itu besok sore jam 3 ya, jadi besok jam 10 dan jam 3. Lalu ada kelas Zoom budaya dalam sketsa seni digital ya, tanggal 1 Novembernya hari Minggu jam 10 pagi juga. Jadi ini formatnya sama, pagi jam 10 sampai jam 12 dan sorenya jam 3 ya. Hari Minggu jam 3 sampai jam 5 bersama Kak Michael Chandra. Tahu dong, jurnalis yang sudah terkenal itu ya, akan mengupas tuntas personal branding. Jadi buat kamu yang mau pelajarin tentang personal branding, don't miss it. Hari Minggu jam 3 sore ya, dicatat jamnya. Untuk mau join, bagaimana caranya? Teman-teman gampang banget, nanti pokoknya tinggal follow akun kita dan nanti akan selalu ada update di sini ya. Well, aku mau sapa lagi dulu teman-temannya. Wow, sudah cukup ramai di sini. Ada Kuningan Heritage ya, Kak Andika, ada Emeline. Hai Kak Bala, Kak Zoel Lubis, Anissa, ada Seraya Podcast, hello. Ada Yeon, Kak Yeon. Ini kayak orang Korea, jangan-jangan Opa juga join mau belajar budaya Indonesia. Anyway, kayaknya cukup.
perkenalannya teman-teman pasti sudah nggak sabar lagi karena obrolan malam hari ini cukup seru ya. Aku akan coba invite bentar ya. Oke, sebentar. Aku mau invite dulu. Gimana ya? Ini dia, coba. Malam hari ini sosok menurut aku luar biasa. Hai, Horas. Nervous ya kali ya. Tadi aku tuh buru-buru tuh biasa ini baru sampai di rumah. Anyway, Horas. Sobat Ikonik, malam ini kita sambut Sarah Jane. Hai Sarah. Hai. Luar biasa. Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Cantik sekali memang wanita Batak itu. Luar biasa. Apa suruh nyanyi dulu kali ya? Ya. Suruh nyanyi dulu ya. Oh gitu. Beda ini dong ya, beda fee ya kalau pakai acara nyanyi ya. Beda ya. Ya. Beda. Oh gitu ya. Boleh Kak, nanti ditambah lah. Gitu. Ya udah, pokoknya jangan dikasih mic aja ya. Jangan dikasih mic ya. Namanya juga orang Oke. Batak, Betul. Jadi Sobat Ikonik, aku mau memperkenalkan dulu tamu kita malam hari ini. Menurut aku spesial banget, wanita muda. Aslinya memang nggak lain dan nggak bukan dari Sumatera Utara. Kayaknya mungkin aku boleh kasih waktu dulu deh buat Sarah sendiri. Mungkin mau ada express something sambil perkenalan gitu buat malam hari ini. Biar Sobat Ikonik juga boleh kenal. Boleh. Oke, Horas semuanya. Nama aku Sarah. Aku Nyonya Purba, Buru Nainggolan. Aslinya Jakarta, lahir besar di Jakarta, tapi mama papa dari suku aslinya Batak Toba gitu. Jadi Batak Toba gitu. Kalau ya. papa marganya itu Batak Toba, tapi sudah merantau beberapa generasi ke Tapanuli Selatan. Jadi memang papa itu rada pakai adatnya Tapanuli Selatan gitu. Tapi kalau marganya aslinya originnya dari Batak Toba gitu. Oke. Original dari Batak Toba. Betul. Dan saat ini aku full time menjadi entrepreneur di bidang berbasis budaya lah, semua usaha yang aku jalankan. Yaitu salah satunya si Mangolosi ini yang memang bergerak di bidang jasa, jasa prewedding dan penyewaan kostum Batak. Nggak cuma Batak Toba, tapi ada Batak lain juga sih, kayak Simalungun, Pakpak, Mandailing, yang Tapanuli Selatan, terus Karo gitu. Jadi, tapi utamanya sih mungkin karena mayoritas orang Batak tuh Bataknya Batak Toba, jadi mungkin hampir 70% tuh yang menyewa Batak Toba gitu. Oh, 70% yang menyewa Batak, berarti ada yang bukan Batak yang menyewa ya? Ada, karena kan aku buat apa aja, buat acara 17-an di istana, buat pekan budaya di sekolah-sekolah gitu. Itu jadi sebenarnya dulu sebelum pandemi tuh ya ada terus gitu keperluannya gitu, buat acara sekolah, culture week, terus acara kantor, misalnya lagi anniversary apa, atau misalnya kayak ada bridal shower siapa, terus pengennya pakai tema Batak gitu. Kita gitu. Jadi ternyata penyewanya nggak hanya orang Batak aja ya. Maksudnya ternyata ya itu buat banyak banget fungsinya ya. Betul. Kebanyakan sih memang mungkin orang Batak, tapi bagi yang bukan Batak tapi tertarik sama aku pengen pakai ulos atau pengen kayaknya bagus deh gitu dari sini, bisa gitu. Aku nggak menutup harus orang Batak gitu, enggak. Gitu. Oke. Jadi Sarah, aku mau infoin sedikit ke teman-teman Sobat Ikonik, just in case teman-teman baru tune in. Aku mau mengupdate sedikit malam hari ini. Sarah Jane adalah sebuah terjadi mohon maaf. Benda dong Sarah ya. Jane ini awalnya memulai bisnis Mangolosi ini, kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol
bisa dibilang sengaja nggak disengaja. Boleh diceritain sedikit nggak sih, Sarah, waktu pertama kali Mangulosi ini akhirnya bisa dijalanin gitu? Ya, pertamanya itu sih sebenarnya murni karena kebutuhan aku pribadi ya. Jadi waktu itu aku itu pengen banget priwet itu pakai baju dua adat. Satu adat Batak Toba, satu adat Batak Akola atau Tapanuli Selatan, karena papa mamaku dari situ gitu. Terus kebetulan aku suamiku Batak Toba, jadi kita pengennya ya priwetnya pakai bener-bener baju adat yang asli gitu, karena kan kemungkinan di resepsi sama di pemberkatan kan pakainya nasional, nggak mau pakai salah satu adat, jadi kita pengennya nasional aja gitu. Nah terus kita bikin priwet itu aku pakai ulos-ulos punya mama gitu. Nggak taunya terus foto itu cukup viral karena di repost itu sama kayak Bright Story sama Bright Dep, dan karena itu terus langsung banyak yang kontak aku secara DM personal kayak, Kak mau pinjem dong baju kayak gitu, pinjemnya di mana? Terus oh iya ini punya aku sendiri, ya udah kalau mau pinjem aja gitu, bayar aja Gojeknya segala macam atau ojolnya gitu, deliverynya. Awalnya cuman kayak gitu aja, tapi kok sampai lama-lama dari teman-teman sendiri atau saudara sendiri, terus kok ke temennya lagi, udah sampai bentrok. Akhirnya dari situ kayaknya ini kayaknya perlu gue perbanyak nih gitu. Terus pas itu juga setelah menikah, nggak berapa setelah abis prewedding aku nikah, kan dapat banyak ulos tuh kalau orang nikahnya pakai adat, benar-benar adat yang lengkap gitu ya, kan dapat ulos banyak banget dari keluarga. Dari situ aku bikin gitu, aku bikin, jadi kayak aku bikin simple, terus kayak ya udah deh nih bisa jadi set berikutnya gitu, jadi orang nggak bentrok-bentrok lagi. Nah dari situ aku benar-benar serius nyiapin semuanya dan sampai sekarang gitu. Dan baru satu setengah tahun lalu akhirnya aku membuka hampir 1,5 tahun atau hampir 2 tahun gitulah, hampir 2 tahun aku memulai punya foto studio, mini foto studio yang temanya tuh Batak gitu. Jadi ada rumah gorganya kecil gitu di dalam studionya gitu. Rumah tradisional Batak Toba gitu ya. Jadi selain selain baju kostum tradisional, bisa ada foto studionya gitu yang nggak terlalu besar sih, mini foto studio yang memang orang-orang bisa berfoto di situ dengan dengan adat tradisionalnya tuh masih kental gitu. Wow. Berarti dari awalnya tuh ibaratnya karena kebutuhan pribadi, lalu lalu diposting di sosial media, lalu viral, lalu jadi duit gitu ya kira-kira? Iya gitu, betul. Dan itu juga aku dulu sebenarnya aku sempet nyari vendor lah ya, karena kan waktu itu nikah aku nyari vendor dulu dong pertama-tama. Nah aku ketemu cuma 2 vendor, itu pun kayak vendornya kayak udah hidup enggak gitu ya, kayak niat nggak niat gitu, dan itu kayak juta-juta gitu loh nyewa ini tuh mahal banget gitu, yang mana sebenarnya aku sama suamiku kan mungkin cuma pakai 2 jam 3 jam, kayaknya nggak harus sampai sebegitu mahalnya gitu. Kayak nggak worth it ya? Betul, dan jadi aku kepikiran bahwa kayaknya ini pasti banyak sih teman-teman aku yang butuh atau seangkatanku butuh dengan budget yang lebih affordable gitu loh. Terus makanya dari situ aku berpikir bahwa terus udah gitu mereka tuh kayak oh iya harus datang, harus fitting. Sedangkan kita kan di Jakarta bekerja karena teman-teman aku kebanyakan di kantoran gitu, eksekutif. Kayak kita nggak ada waktu gitu untuk kayak oh dari sini ke Jakarta mana, terus nyari alamat fitting, terus ini gitu, kayak padahal kita udah ada yang namanya WA, udah ada yang namanya ojol delivery gitu. Kenapa atau misalnya ada e-commerce bahkan gitu yang memang kita udah nggak, aduh boleh nggak sih kita nggak usah ke sana karena sangat jauh, macet, makan waktu, makan segala macem, energi bakal habis di jalan. Jadi kayak ada katalog online-nya nggak yang bisa kita lihat dan segala macam, kita nggak harus fitting ke sana, yang gampang pemakaiannya. Nah aku berpikir semua itu harus mudah, harus efisien dan nggak menyulitkan customerku dan affordable.
Cuma itu aja sih pikiran aku. Jadi aku membuat itu, ya udah aku yang jual gampang, aku nggak nerima orang atau nggak harus bertatap muka sama orang, tapi bikin katalognya secara proper, secara online. Orang juga, aduh enak banget ya, udah tinggal cak aja kostumnya dateng gitu. Wow. Sampai akhirnya bahkan sekarang punya mini studio sendiri ya? Betul, sampai akhirnya sekarang aku punya mini studio sendiri. Yang itu juga tanahnya adalah lokasinya adalah kantor ex kantor papa gitu yang udah nggak kepake gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang awalnya bukannya iseng-iseng ya, berarti lebih kayak pengen apa orang lain bisa sukses juga gitu ya di dalam pernikahannya gitu ya. Tentang budaya apa menggunakan apa adat Batak ini ya. Iya, pengen orang lain tuh juga bagus, bangga pakainya gitu. Proper, semuanya tuh disediakan secara nggak ngasal gitu, karena dari 2 vendor atau 3 vendor yang aku bener-bener cari sampai susah itu, mereka ogah-ogahan, terus juga kayaknya kostumnya kayak kok gini sih, kayak udah lama, usang, terus nggak pernah dibersihin. Jadi kayak aku sendiri tidak merasa, dan udah gitu nyawainnya mahal, aku ngerasa nggak worth it. Jadi aku pengen orang tuh bisa ngerasain yang excellent tapi budget nggak ngerusak, nggak pusing di kantong gitu. Wow. Ini apa namanya dari sisi kacamata customer soalnya ya. Kacamata customer, aku banyak banget ngambil dari kacamata customer. Oke, dan berarti kurang lebih Mangulosi sudah 4 tahun ya berarti ya? Ya, hampir 4 tahun. November. Ya. November ini 4 tahun. Ya. Dan kalau sebelum ada kita ngobrol lebih jauh lagi, seberapa Batakkah sih sebenarnya Sarah Jane ini? kita kan ngomongin budaya nih, tapi sebelum ngomongin apa namanya ke ekonomi bisnisnya itu, aku pengen tahu gitu, teman sobat ekonik juga pengen tahu seberapa Bataknya sih Sarah? Seberapa Bataknya ini sebenarnya dilihat dari mana dulu? Kalau secara darah ya tentu 1000% ya saya Batak. Jangan ditanya. Bukan lagi. Tapi kalau misalnya dulunya awalnya sebelum bertemu dengan suami dan sebelum mengenal abis itu menikah dan mengikuti adatnya secara full, itu benar-benar nggak tahu sama sekali. Bahkan kayak aku lahir besar di Jakarta, orang tuaku juga udah tinggal sangat lama di Jakarta, bekerja dan belajar di luar negeri sangat lama, dan mereka juga hampir tidak lagi menggunakan bahasa Batak. Jadi itu yang bikin aku kayak ya udah deh, mungkin mereka juga ribet gitu, merasa ribet dengan adat ini, dan mungkin juga entahlah masih kenal atau tidak gitu. Tapi setelah aku ketemu sama suamiku dan maksudnya kayak suamiku sih sebenarnya juga biasa aja ya gitu, maksudnya kayak ya udah orang Batak tapi dia bisa bahasa Batak dan segala macem. Aku jadi kayak pengen aja gitu, kayak aku kayak pengen deh mengenal dan belajar bahasa Batak, karena aku nggak bisa kan bahasa Batak sama sekali gitu. Sama sekali. Dan bahkan aku sering banget kayak dianggap lo tuh dale, lo tuh kayak ya bukan kayak orang Batak, karena lo udah lebih sering pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahkan lebih fasih gitu daripada bahasa Batak itu sendiri. Tapi buat aku kayaknya yang define seseorang dale atau nggak dale itu menurut aku kayak keinginannya untuk belajar sih tentang adat budaya. Jadi buat aku kalau ya aku dikatain dale, mungkin kayak mungkin pengetahuan saya mungkin masih lebih banyak daripada yang ngatain aku gitu, atau mungkin yang dia Sarah, sorry, dale itu apa ya? Dale itu kayak apa ya? Cangkokan. Kayaknya mungkin kayak kacang lupa kulit gitu kayaknya ya, kayak. Oke. Kalau aku nyebutnya ini Batak cangkokan. Jadi ya mungkin kalau orang dulu bahasanya Batak KTP gitu ya. Jadi sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu sih dale, tapi sering banget dibilang dale kayak gitu, karena aku logatnya aja udah Jakarta banget, ngomong tuh gua lu gitu. Jadi kayak sering banget dikatain kayak gitu. Tapi kalau ditanyain seberapa cinta lo sama kayak
kain tradisionalnya, ulos, terus kayak tari-tariannya, kekayaan warisan budayanya, aku 1000% love banget. Sekarang setelah jalanin Mangulosi, bener nggak? Apa? Iya, setelah jalanin Mangulosi kan? Ya, lebih cinta lagi setelah jalanin Mangulosi. Dulu suka, Oke. cuman nggak pernah into deeper kayak gini gitu, kayak mempelajarinya lebih dalam, banyak banget gitu. Oke. Iya. Oke. Ya, berarti ini satu pelajaran yang luar biasa nih. Dale, kacang lupa kulit, Sobat Ikonik. Ini sih sebuah tamparan kecil juga ya menurut aku ya. Karena apalagi zaman sekarang ya udah eranya digital, serba teknologi. Jadi kayaknya kesannya tuh buat anak-anak muda itu atau dewasa muda, kayaknya budaya udah nggak segitu pentingnya. Dan ya itu nggak penting-penting amat gitu, ya kan? Tapi sekarang Mangulosi hadir dan Sobat Ikonik perlu dengerin sampai ending nanti ya, karena apa yang dilakukan sama Sarah ini benar-benar kalau orang bahasa YouTube-nya bukan kaleng-kaleng gitu. Oke. Ya. Iya, benar. Nah, tapi gini, sebagai usaha yang pegang value kebudayaan, boleh nggak Sarah hampir 4 tahun ini pasti kan ada suka dukanya tuh, ya kan? Karena menurut aku punya cerita yang unik dan berbeda pastinya. Boleh nggak di-share ke kita? Ya. Kalau suka dukanya sih, sukanya Banyakan suka apa duka? banyakan suka sih, jujur aja ya, banyakan sukanya. Oke. Karena pertama aku kan treat customerku itu dan followersku itu kayak saudara-saudara aku sendiri. Well, aku tidak memberikan terlalu sering kepada admin, bahkan aku masih direct apa ya, kayak orang tuh nanya price list, aku yang jawab, kecuali kayak memang kalau misalnya udah kewalahan banget, aku minta asistenku jawabin. Tapi memang aku treat customer itu as a family gitu semuanya, nggak pernah aku beda-bedain gitu. Jadi kayak emang aku jawab bener-bener kayak, oh ya Eda, ada yang bisa dibantu, iya Ito gitu. Panggilannya pun pakai panggilan Batak banget gitu. Betul. Ya. Karena aku pengen mereka merasa dekat, merasa owning juga gitu, bahwa ini salah satu yang memang aku dirikan untuk supaya orang mengenal budaya kita gitu, orang Batak. Nah, terus kalau sukanya selain dari teman-teman semakin banyak, terus apa ya, aku jadi tahu lebih banyak banget tentang yang budaya Batak yang sebenarnya aku nggak tahu dan dulunya mungkin nggak mau tahu gitu, dan ternyata indah-indah semua gitu dan banyak yang bisa digali. Terus aku juga bisa mengenal gitu bahwa ternyata orang Batak itu proud banget sama primordialnya tinggi lah, aku bisa bilang bahwa mereka tuh proud banget sebenarnya jadi orang Batak gitu ya. Terlepas dari gue nggak mau pasang ini marga gue, gue nggak mau nama gue kok Batak banget sih dikasih sama nyokap bokap. Mungkin ada yang kayak gitu atau aduh gue udah nggak bisa bahasa Batak nih, aduh gue nggak ngerti nih manggilnya tulang atau opung atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada artis siapa pakai baju ulos atau pakai apa, kebanggaannya tuh gampang banget timbul gitu loh. Nasionalisme ke daerah maksud aku sangat tinggi, dan itu yang perlu itu aja sih yang perlu disentil dari itu sih menurut aku, dari target customer aku atau followers aku gitu. Terus selain kayak punya kenal saudara banyak, teman-teman banyak, terus mengenal kebudayaan lebih banyak, apa lagi ya sukanya tuh ngomongin ya, selain itu cuannya juga lumayan gitu kan tentunya ya. Cuan, kita belum ngomongin cuan nih. Udah disinggung duluan. Maksudnya lumayan gitu karena ternyata banyak yang apresiasi dan salah satu brand yang mungkin apa ya, nomor satu lah ya, kalau bukan nomor satu sih, maksudnya on top of mind orang-orang gitu. Kalau misalnya kalau misalnya ini pinjemnya ke sini aja gitu, banyak word of mouth yang aku dengar dari beberapa teman-teman nge-refernya ke aku, kenalnya dari temen aku nih yang ini sempat pakai segala macam gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya sih lebih ke apa ya, mungkin
ada yang copycat tapi kok plek-plek banget gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya kalau misalnya mau mengembangkan bisnis yang mirip-mirip, aku justru seneng banget karena kan gimana pun kayak value utama aku kan sebenarnya pemajuan kebudayaan ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak sebenarnya lebih seneng. Oh kayaknya wah dia punya yang varian ini, aku lebih senang dan aku juga jadi tantangan buat ke diri aku sendiri. Jadi tantangan ke diri sendiri untuk kayaknya gue harus berkreasi lebih oke lagi nih gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi aku selalu melihat yang negatif-negatif itu sebagai satu tantangan untuk berkarya lebih baik lagi. Jadi nggak pernah ada yang terlalu negatif atau terlalu duka banget gitu. Karena mungkin sudah sangat mengerti karakteristik dari usaha dan dari target marketnya sendiri. Banyak juga yang bilang kalau misalnya target market, kok lo sanggup sih punya target market atau customernya tuh orang Batak. Orang Batak kan kayaknya kasar banget. Terus kan galak gitu ya. Gitu kan. Galak. Galak. Pasti nawarnya gila-gilaan deh. Nah, sebenarnya sih ada betulnya, aku menemukan ada beberapa yang seperti itu, tapi nggak banyak sih sebenarnya. Justru malah karena di treat kayak keluarga, kayak janganlah Kak, gini. Jadi ini lebih malah nggak enak gitu untuk nawar gitu, karena mungkin kita juga nyediain harga yang udah sesuai gitulah dengan yang emang udah kebanyakan gitu. Jadi nggak pernah ada dukanya sih, nggak pernah ada terlalu gimana gitu ya. Paling ya seperti itu aja sih. I see. Masih yang dalam batas normal ya. Belum ketemu yang nyebelin banget belum ya. Oke. Aku mau sapa sobat Ikonik yang baru aja join. Boleh. Aku rasa kayaknya videonya agak nge-freeze beberapa saat, Sarah. Tapi untuk audio sih kita semua dengar dengan lancar banget. Ini aku udah cek untuk audionya sih lancar banget. Wifi. Aku wifi-nya juga mungkin sinyalnya udah oke ya. Tapi ini better nih. Kalau tadi freeze-nya kayak yang freeze gitu, tapi audionya masuk terus. Tapi anyway, yang penting audionya masuk banget. Tapi ini udah better kayaknya. Ini udah better. Akunya semoga nggak freeze dan nggak gitu ya, blur. Betul. Nah, aku mau infoin Sobat Ikonik, kalau kamu ada mau tanya-tanya, ya, pertanyaan seputar budaya Batak, mungkin mau tanya, price list mungkin, bisa langsung aja ketik. DM aja ya, atau nanti chat. biar bisa dapat harga spesial mungkin ya. Mumpung ada Kak Sarah langsung di sini. Bisa langsung aja ketik pertanyaannya, nanti aku bacain. Dan juga aku mau infoin bahwa acara malam hari ini adalah sebuah pra-event dari acara Ikonik 2020 yang akan diadakan tanggal 10 November sampai 13 November nanti. Kalau kamu mau tahu untuk cara bergabungnya bagaimana, join acaranya seperti apa, bisa langsung DM ke Instagram kita, atau kamu bisa ikutin sosial media kita juga, ada di Facebook, terus juga di Twitter, iconic.id. Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih dari Siskawati. Pernah customer bawel nggak, Kak? Pertanyaannya agak basic, tapi pernah banget ya? Pernah banget lah. Aku rasa semua pengusaha lah mengalami hal tersebut ya, bukan cuma aku doang. Cuman kan gimana kita nanggepinnya secara baik aja gitu dan positif. Dan aku juga bukan tipe yang kayak, gue kan udah ngasih ini, jadi ya lo terima aja gitu. Enggak gitu. Aku tipenya kalau ada yang bisa diperbaiki, aku ya udah Kak, mau ditukar, atau misalnya ya udah apa yang bisa kita lakuin, yang masih bisa kita usahain. Biasanya kalau emang masih dalam batas yang nggak rugi-rugi banget sih, aku lakuin gitu, karena buat aku kepuasan customer tuh jauh lebih berharga gitu ya. Apalagi aku treat mereka as a family gitu, jadi aku pengen selamanya gitu. Jadi kayak aku lebih baik mempunyai hubungan yang baik daripada over cuan lah, over duit gitu ya.
I see. Iya, iya, iya. Karena memang kepuasan pelanggan itu akhirnya nanti akan jadi marketing berjalannya kita gitu ya. Betul sekali, malah mendatangkan profit yang mungkin jauh lebih besar gitu. Wow, luar biasa. Jadi hal kecil apapun yang klien atau customer kita minta itu perlu diperhatikan gitu ya, Sarah ya. Iya, betul. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dapur Sahabat. Kak, bagaimana bangun pemasaran Mangulosi, terutama di sosial media? Nah, ini mungkin boleh di-share sedikit nih, Iya, kalau bangun jurusnya Mangulosi. kalau membangun promosinya sih tentu dengan pertama aku bikin katalognya bagus, itu katalog bajunya tuh bagus gitu. Jadi emang udah punya katalog yang pakemnya begini. Ada video tutorial pemakaiannya, jadi orang tidak lagi sulit untuk, aduh gimana nih kok gue harus bingung-bingung sendiri. Ada video tutorialnya yang memang juga cukup proper gitu. Terus kalau misalnya berbicara masalah engagement sama customer dan followers, aku lebih ke lihat sih kayak misalnya kira-kira followersku tuh sukanya apa sih. Jadi aku nggak cuman foto priwet orang-orang atau foto customer aku aja gitu, enggak, tapi aku juga ngasih insight, ngasih tips, ngasih edukasi terutama tentang adat istiadat Batak gitu. Jadi kayak misalnya mengenal jenis-jenis ulos. Jadi orang nggak cuman tahu bahwa ini setnya kayak gini nih, tapi nggak tahu gitu meaningnya sebenarnya di ulos yang ini tuh ada meaningnya tuh ini, di ulos yang laki-laki pakai tuh ada meaningnya ini gitu. Jadi aku lebih ke kayak gitu sih. Atau misalnya kayak kalau untuk upacara misalnya nuju bulanan pakainya ulosnya yang ini, meaningnya ulosnya ini gitu. Atau misalnya untuk upacara kematian orang Batak biasanya pakai ulosnya ini, meaningnya ini gitu. Jadi aku lebih ke juga edukasi sih gitu. Dan aku karena juga memang banyak ketertarikan ke edukasi, jadi memang aku juga nggak mau sekedar jualan tapi nggak ada kasih tahu pakemnya, atau jualan tapi nggak ngasih tahu value-nya gitu. Jadi jualan tok gitu, cuman mikirin duitnya aja gitu. Aku nggak mau gitu. Bahkan aku kesel banget kalau misalnya ada kayak kompetitor aku, dia kayak fotonya upload foto tapi ngasal gitu, ulosnya kayaknya cowoknya pakainya yang kayak gini, ceweknya pakainya yang kayak gini. Kayak pengen marah tapi ya gue siapa ya gitu loh, kayak gitu. Kayak lo tuh nggak ngasih edukasi, lo malah merusak budaya atau tradisi yang ada gitu. Nah aku tuh sedih banget sebenarnya yang kayak gitu. Bukan berarti aku nggak suka sama kompetitor, no, aku suka banget. Maksudnya aku happy banget kalau berkreasi dari budaya, aku senang banget. Tapi please tapi lakukanlah dengan cara yang benar gitu ya. Educate yourself gitu, karena Iya. kita melestarikannya bukan menghancurkannya gitu. Bener-bener, wah ini sih satu value yang tersendiri lagi nih Sobat Iconic, perlu dicuri nih ilmunya nih Kak Sarah ini. Jadi bukan sekedar masalah cari untung aja gitu ya. Oke, udah satu poin banget bahwa kita bisa berbisnis dengan punya basisnya budaya gitu ya, budaya Indonesia. Tapi untuk bisa kalau yang aku belajar dari Sarah malam hari ini, bagaimana Mangulosi si bisnisnya ini nggak melulu hanya ngomongin tentang kualitas daripada barang dagangannya, tapi gimana bisa mengedukasi si budaya tersebut gitu ya. Betul. Aku sepenuhnya seperti itu sih. Oke, berarti memang basically sepertinya Sarah ini melakukannya dengan hati. Iya, memang aku memang melakukannya tuh dari hati banget gitu ya. Jadi kayak aku memang pengennya tuh orang juga bisa ngerasain lah, bisa nyampe lah apa yang pengen aku sampein gitu, terutama tentang kebudayaan. Oke. Nah, tadi kan Sarah sempat bilang juga bahwa ternyata cukup menghasilkan gitu ya. Bahkan kalau dari sepengetahuan Sobat Iconic juga mungkin ya dari masyarakat Bataknya juga Sumatera Utara tersebar luas dimanapun gitu kan. Banyak gitu target marketnya, belum lagi yang di luar. Tadi kan 30%-nya tadi. Nah, pertanyaannya adalah lagi musim pandemi seperti ini, semua lini bisnis kena. Bagaimana dengan Mangulosi? Dampaknya seperti apa dan solusinya apa yang Sarah lakukan buat Mangulosi?
Nah, tentulah ya, kayaknya pandemi sih pasti semua bisnis kayaknya hampir semuanya kena gitu ya, termasuk bisnis Mm-mm. aku. Nah, apa Mm-mm. yang aku lakukan sih sebenarnya tidak ya hampir sama lah ya, tidak beda sama vendor-vendor, teman-teman vendor wedding atau teman-teman vendor kebudayaan yang misalnya yang beroperasi atau paling lakunya tuh mungkin di wedding industry atau misalnya kayak di event industry gitu ya. Betul, Di, betul. di penyelenggaraan event atau acara. Jadinya sih aku sekarang selama masa pandemi kemarin-kemarin itu memang aku bikin talk show. Aku sempat bikin talk show di live IG juga gini sama tokoh-tokoh Batak yang inspirasional. Terus juga basic terus sekarang aku juga ada ngembangin Mangulosi TV YouTube channel. Sebenarnya lebih Wow. ke karena aku memang daripada akunya nggak bisa jualan, aku Mhm. lebih baik kayak tetap ada aktif, ada kegiatan di Instagramnya dan di sosial medianya Mangulosi supaya tetap ada apa ya? Sebenarnya sih tujuannya lebih ke brand awareness sih. Jadi once Oke. pandemi selesai dan wedding season udah yang besar-besar udah bisa dibuka lagi, the brand is still on top of their mind gitu, tetap dalam apa ya, yang paling diingat lah dari customer aku dan followers Mangulosi gitu. Jadi memang Oke. yang utama dilakukan adalah meningkatkan brand awareness sih. Pokoknya tetap bikin kegiatan, bikin giveaway, bikin apa yang seru-seru. Terkhusus aku yang sebulan terakhir itu aku ngembangin Mangulosi YouTube channel ya. Dan di YouTube channel sendiri aku nggak cuman jualan, malah jauh dari jualan gitu, tapi lebih ke edukasi tentang warisan budaya dan adat istiadat Batak gitu. Wow, luar biasa. Jadi idenya adalah bagaimana supaya followers kita atau bahkan bisa menambah followers lagi. Intinya supaya mereka tahu bahwa kita nih masih eksis gitu ya. Ya, betul, brand awareness gitu. Jadi nggak mati di Oke, telan pandemi nah, gitu, nggak gitu. menolak untuk menyerah. Yes. Nah, tadi ngomongin YouTube YouTube channel Mangulosi TV ya, TV, tadi ya. ya, Mangulosi TV. Oke, nanti Sobat Ikonik bisa coba dibuka YouTube-nya dan Mangulosi TV. Aku pun sudah follow, subscribe. Itu ada banyak video, terus terang kalau kamu Sobat Ikonik yang mungkin samalah kayak aku gitu ya, orang Batak tapi kurang begitu paham sama adat istiadatnya, manggil tulang kam, terus juga apa namanya yang salah satu yang paling menarik itu, aduh aku sampai lupa Sarah, sorry. Kalau di Pariban, nah itu dia. Oh, Pariban. Pariban, itu ada ngebahas itu juga ya. Jadi Ada, bahkan kayak apa Sinamot, Pariban. Sinamot. Iya, Ya, iya, iya. Oke, aku itu ngebahas, ya itu dibahas juga gitu. iya, iya. Dan jadi menarik banget. Aku malah mikir kayak sama sekali nggak tahu bahwa ini adalah brand Mangulosi yang sebelumnya memang ibaratnya sebuah sebuah bisnis yang Sarah dirikan gitu. Maksudnya wondering sih. Ini kan baru, kalau nggak salah baru sebulan ya. YouTube channelnya, iya. Baru sebulan, terus terus terang pengen tahu sih kayak setahun lagi tuh gimana. Keren banget sih. Malah aku pribadi ya berharap gitu kayak setiap suku, setiap budaya tuh bisa punya apa YouTube channel gitu kan. Iya, iya. Ini kalian mesti banget samperin YouTube channelnya Mangulosi TV. Di situ ada berbagai video. Kalau nggak salah sudah berapa ya? Ada sekitar 7 ya? Hah? Kalau nggak salah ya, aku Kayak kalau nggak begitu. nggak salah tuh ada sekitar 17 atau 16 Oh, video, berarti 16 video. rutin ya? Rutin. Aku kurang Kita scroll ke seminggu bawah 3 lagi. kali upload. Tapi November bakal 2 kali upload seminggu. Seminggu 3 kali upload. Ya, yang Oktober kemarin ya, karena kan kita baru launching jadi jor-joran. Tapi kalau November kayaknya setelah mengingat kemampuan editorial dan segala macam, jadi kayak 2 kali dulu deh. November bakal tayangnya setiap Rabu dan Sabtu gitu. 2 kali seminggu. Oke.
Oke. Sarah, boleh ceritain sedikit nggak kalau misalnya Sobat Ikonik mau jadi klien kamu atau customer kamu, apa sih yang harus dilakukan? Aku mau menikah nih, ada Sobat Ikonik mau menikah. Terus boleh nggak sih kayak tanya-tanya dulu gitu, terus Boleh bagaimana dong, sih boleh banget. mesti bagaimana sih gitu Ya, alurnya? anytime sih, anytime chat aja ke nomor WA yang ada di bio-nya Mangulosi. Oke. Itu linknya juga udah ada, jadi tinggal klik link aja yang ada di bio, nanti langsung tersambung dengan WA kami gitu ya. Terus bilang aja, Kak mau nanya price list. Nah tapi nanya price listnya, price list apa nih? Misalnya price list pakaian Oh, Simalungun untuk pre-wed, atau price list pakaian Toba buat Toba buat pre-wed gitu. Tapi atau juga bisa kayak capture, misalnya Kak foto yang ini cewek cowoknya berapa ya Kak gitu. Jadi kita jelas ngasih price listnya, price list apa, atau Kak saya butuh price list sortali atau mahkota pernikahan berapa harganya. Nah, terus ada jenisnya apa aja gitu. Jadi kadang ada yang kayak Kak minta price list. Nah price list apa? Karena kan kita cukup banyak ya. Ada misalnya price list pakaian karoka, price list kain untuk acara meninggal kah, price list untuk dekorasi kah, atau bridal shower, atau penari, atau penerima tamu, paduan suara, atau apa gitu. Jadi kayak kita cukup banyak. wow. Terus ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Pak-Pak gitu. Jadi uh, dijelasin aja. Misalnya Kak butuhnya price list ini, atau misalnya Kak price list studio foto gitu. Jadi kita pasti sebisa mungkin secepatnya bales sih gitu. Oke, setelah menghubungi, berarti Sobat Ikonik mendingan abis ini langsung jangan lupa, atau kamu yang mungkin nonton melalui IG Live di feed kita, bisa add langsung, add Mangulosi aja ya, Sarah ya? Mangolosi aja. Add Mangulosi, itu the one and only ya. Mangulosi artinya apa sih? Ini mungkin ada yang belum ngerti gitu. Ya, mangulosi itu artinya sih sebenarnya memakaikan ulos atau memberikan ulos. Tapi ulosnya sendiri untuk orang Batak atau masyarakat Batak itu artinya tuh penting sekali, bahwa ulos itu merupakan lambang restu, kasih sayang, kekeluargaan, kehangatan, dan penerimaan atau dukungan, harapan dan doa juga gitu. Jadi memang ulos sendiri itu punya arti yang sangat-sangat berarti banget bagi masyarakat orang Batak, selain untuk pakaian ya. Tapi kalau misalnya kita dikasih ulos ke orang itu, dari orang kita dikasih ulos, itu artinya dia nerima kita, memberikan kasih sayangnya, memberikan restunya, ngasih penerimaan ke kita, ngasih harapan dan doa. Itu lambang harapan dan doa juga. Jadi memang ulos sendiri, jadi kebayang Mangulosi itu ritual atau misalnya suatu kegiatan yang sangat-sangat meaningful bagi orang Batak. Dan aku pengen seperti halnya filosofi Mangulosi itu yang jadi nama usahaku, begitulah aku ke followers atau customer aku gitu, bahwa ini adalah tanda harapan, doa, kasih sayang gitu. Jadi memang harapan persaudaraan yang erat itu harapannya sih sama followers dan customer. I see. Oke. Tadi Sobat Ikonik juga aku sempat scrolling ke atas. Tadi aku lupa namanya, sorry ya. Tadi sempat tanya bahwa dengan menjalankan bisnis yang berbasis budaya, boleh nggak minta tipsnya? Apa sih yang harus dimulai gitu? Mungkin Sarah sebagai apa ya yang sudah berpengalaman cukup lama ya, 4 tahun nih pasti udah asam garamnya. Jadi bisa Sobat Ikonik ini bisa mungkin dia dari Kalimantan kah gitu, mungkin dari daerah lain gitu. Dia pengen juga ngejalanin suatu bisnis untuk mengangkat budayanya. Menurut Sarah apa yang harus dilakukan? Sebenarnya yang harus dilakukan yang paling utama adalah educate yourself ya, tentang budaya kamu sendiri. Be proud of it. Jadi kayak pelajari dan bangga, atau kayak punya hati untuk mempelajari itu semua gitu ya. Jadi belajar itu adalah nomor satunya, karena kita sebenarnya juga, kita sebagai anak muda pasti awalnya nggak bakalan ngerti, nggak pernah ngerti, dan kayak apa nih gitu kan gitu. Jadi apa ya, cari sumber literasi sebanyak-banyaknya untuk memperkaya wawasan diri kita sendiri tentang budaya kalian gitu. Entah kamu ada di Kalimantan ya, Sabang sampai Merauke, atau Aceh, atau Bugis, atau Makassar, Manado,
banyak banget gitu ya, yang satu suku aja mungkin atau satu provinsi aja tuh mungkin dikulik tuh banyak banget gitu loh. Dan itu yang pengen dan umumnya orang tuh akan apa ya, tertarik gitu loh, akan bangga juga gitu loh. Jadi kayak misalnya apa ya, misalnya kayak kita mau angkat perhiasan Sulawesi Utara. Jadi bener-bener dari gelangnya apa, antingnya apa, bandonya apa, ikat kepalanya apa, dan segala macamnya gitu. Jadi kayak kulik itu sampai sedetail mungkin, misalnya kayak oh ada motif yang seperti ini, kegunaannya ini atau maknanya ini. Nah, pelajarilah sampai sedetail mungkin sehingga kamu tuh bisa memperkenalkannya nggak ngasal gitu. Selain keren, tapi juga ada makna di baliknya. Jadi itu mempelajari dan having passion tentang hal tersebut itu adalah modal yang paling utama ya menurut aku gitu. Entah itu masalah perhiasan kah, atau masalah misalnya ritual kecantikan. Dulu orang dulu gimana ya supaya awet muda misalnya gitu, atau kalau orang Jawa tuh dulu dia ritual mandinya kayak apa ya, pakai lulurnya lulur apa. Nah itu kan sebenarnya kekayaan Nusantara ya, yang emang kita tuh bisa gali gitu lebih dalam. Nah dari situ kita bisa tinggal apa ya, kemas aja gitu. Misalnya sebenarnya ada apa ya, ada minyak pijat yang mungkin udah terkenal dari lama gitu ya, misalnya dari Ambon ada minyak kayu putih yang emang udah turun temurun lah gitu, tapi kan ya udah cuma di botol jadul aja biasa, nggak kita package dengan baik gitu, nggak distribusinya juga nggak serius gitu, cuman dari nenek ke mamah ke kitanya gitu, terus ke saudara-saudara cuman gitu aja. Gimana kalau misalnya kita bangga sama minyak pijat itu gitu, dan massage oil itu bahkan jadi sampai kayak mungkin sampai jadi kayak kutus-kutus, we don't know, tapi kan maksudnya kayak kita branding itu dengan baik, kita kemas itu dengan baik, dan kita campurkan ada cerita tradisi di dalamnya, dan itu adalah kebudayaan yang turun-temurun sudah dipakai oleh nenek moyang kita, why not gitu. Itu kayak menjadi apa ya, jadi basically kita gali aja dulu apa yang menjadi interest kita. Misalnya kita interestnya ya misalnya masalah kecantikan atau misalnya masalah perhiasan, karena memang kekayaan Nusantara tuh luar biasa banyaknya kalau mau digali, dan tinggal dikombain aja sama apa yang modern dan relate ke kehidupan kita yang milenial sekarang gitu. Itu sih. Wow. Dan mungkin aku tambahin ya, mungkin termasuk Kak Sarah Jane ini adalah sebenarnya pencetak sejarah juga kalau menurut aku ya, kacamata aku, karena maksudnya meneruskan gitu kan, meneruskan warisan supaya budaya itu masih bisa eksis gitu, di mana saat ini kayaknya udah ibaratnya udah jarang banget gitu, udah mulai hilang lah gitu. Jadi kalau kamu Sobat Ikonik punya passion, mungkin itu bisa starting, kalau aku lihat bisa dari bisnisnya dulu, bisa dari memang suka sama budayanya, itu bisa banget. Tapi hal yang pertama harus dilakukan adalah secara sadar pelajarin dulu budayanya tersebut ya, Kak Sarah ya. Pelajarin dulu budaya tersebut ya. Sama yang kedua palingan sih menurut aku having hard to serve ya, maksudnya kayak service excellence itu sih nomor satunya. Ngurusin orang ibu-ibu, apalagi aku kan customerku kan wanita Indonesia ya, yang mana juga wow banget nih gitu kan. Wow-nya tuh wow banget, wanita Indonesia. Mau keluar duit prinsip ekonomi banget gitu lah ya. Iya. Jadi aku mengerti banget. Ya, kalau nggak punya hati untuk melayani itu buat aku, aduh bisnis gak bakal jalan sih gitu. Jadi kalau dikomplain sedikit terus kita jadinya pengen ikutan marah atau misalnya ikut ngelawan, menurut aku aduh mendingan gak usah jadi entrepreneur gitu, karena that's the real challenge gitu, karena mungkin salah satunya ngadepin orang yang cukup apa ya, bawel atau perfeksionis, atau misalnya ya tetap yang pengen apa ya, mungkin pengen ya prinsip ekonomi tadi itu gitu loh. Jadi kayak pengen dapat yang wah banget tapi bayarnya juga pengennya slow mungkin gitu. Jadi sabar sih itu sih gitu, having itu aja sih paling itu jadi modal utama banget deh untuk kayak berbisnis di budaya ini gitu. Thank you. Ada Aditya Septian Horas, lalu Kak Intan
Kak Dewan, katanya Jawa sama Sunda belum kesebut budayanya. Siap, Kak. Jawa dan Sunda juga luar biasa. Ayo, kalau kamu mau mengembangkan apa namanya bisnis budaya dari Jawa dan Sunda, tadi udah dapat kisi-kisinya ya, apa yang harus dilakukan. One more question. Nah, Sarah, kalau kan judulnya ya intinya tidak mudah gitu ya untuk bisa ngejalanin bisnis, tapi berbasis budaya seperti ini. Kamu boleh nggak say something buat anak-anak muda, bagaimana dan atau apa yang sebaiknya harus dilakukan atau pemikiran apa sih? Soalnya kalau menurut aku ya, aku kadang-kadang ngobrol ke yang anak-anak SMA aja udah susah banget untuk bisa connect. Apalagi ini kalau ngomongin budaya sama mereka. Nah, boleh nggak Sarah say something buat anak-anak muda? Buat anak muda, aku jujur buat anak muda itu cari platform sosial media yang paling gampang mereka selalu lihat gitu. Jadi kalau kita yang mungkin lebih ke dewasa muda daripada Halo, Sarah. Sorry. Sepertinya Sarah connection problem, Sarah. Nah, sudah tersambung lagi. Oke, udah aman? Sarah? Halo? Coba. Ya, halo. Aman? Oke. Aku udah ada? Oke. Aman. Sip. Oke. Ya. Jadi kalau menurut aku sih platform yang digunakan sih untuk anak muda. Menurut aku itu ya. Jadi kayak misalnya anak muda sekarang kayak aku gitu ya, kita yang mungkin dewasa muda mungkin melihat gimana sih caranya ngedit video untuk YouTube, gimana sih caranya ngedit video untuk TikTok, karena menurut aku YouTube sama TikTok adalah platform yang paling dipakai sama anak remaja sekarang. Jadi mungkin kitanya yang lebih harus bisa beradaptasi untuk ngejangkau usia mereka, platform apa yang mereka gunakan untuk kayak pengen lebih bisa lebih aware masalah itu gitu. Jadi kalau misalnya memang kayaknya TikTok lagi happening banget nih kalau untuk market umur belasan, 15 ke 20 let's say. Ya udah kita coba main di situ gitu. Jadi walaupun bukan kita yang muncul, misalnya kita pakai adik kita atau siapa untuk kayak joget atau apa, terus nambah-nambahin caption yang berbau budaya. Nah, itu mungkin bisa kita gunain atau edukasi gitu. Karena sebenarnya kayaknya kita harus lebih aware atau lebih peka, lebih sensitif terhadap platform apa yang dipakai sama atau yang happening, yang viral sama anak muda gitu sih. Lebih ke platform sih kalau aku. Kalau dari konten, menurut aku kita udah punya konten. Kalau kita udah punya basic edukasinya atau literasinya, literatur tadi kan aku minta untuk kalian membaca atau educate yourself. Kita tinggal transfer ilmu itu ke dalam platform yang sesuai sama anak muda sekarang sukanya apa. Wow. Gitu. Wow. Jadi dikemas setelah kita mempelajari budaya tersebut, kita kemas supaya bisa relevan ke anak-anak muda, gitu ya? Anak muda, yes. Betul sekali. Apalagi marketnya luar biasa. Marketnya besar sekali. Oke, jadi sekali lagi Sobat Ikonik, pasti malam hari ini kita patut berbangga ya punya Sarah Jane yang tidak hanya ya benar-benar, maksudnya tidak hanya menjalankan bisnis yang ya bisa dibilang mau cari untung doang, tapi benar-benar gimana bisa membagikan ilmu budaya tersebut kepada para customernya, para kliennya, dan apa namanya, dengan demikian itu budaya dalam hal ini ya, budaya Batak akan long lasting gitu dan ya, bisa tetap relevan. Yes, betul. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin makasih banyak Sarah buat malam hari ini, buat waktunya. Teman-teman juga dari tadi udah bilang makasih ilmunya. Dari Intan Kadewan, love banget dari Aditya, dari Siskawati, keren Kak Sarah katanya. Jadi aku mau infoin sekali lagi teman-teman bahwa acara malam hari ini adalah diinisiasikan
oleh Dirjen Kebudayaan Indonesia dan juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Just in case kamu belum tahu apa itu Iconic, jadi kita akan ada acara tanggal 10 sampai 13. Kamu tinggal buka aja websitenya di www.iconic.kebudayaan.online. Aku ulangin ya, www.iconic.kebudayaan.online. Juga besok sama hari Minggu kita akan ada pra-event lagi. Ya, jangan lupa jam 10 lalu jam 3 sore ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau mau daftar caranya gampang banget. Kamu bisa langsung klik link yang ada di kita punya di feed Iconic ya, di Instagram kita. Itu udah ada daftarnya melalui link tersebut. Oke, kalau gitu Kak Sarah, makasih banyak ya sekali lagi udah menjadi inspirasi kita. Indonesia boleh berbangga. Doa kita supaya Mangulosi bisa semakin berdampak buat banyak orang, jadi bisa terlestarikan budaya Bataknya. Ya, terus juga udah ada usaha kopi juga sekarang ya katanya ya? Aku ada usaha kopi karena memang itu salah satu pengembangan ya, karena yang aku bilang tadi itu sebenarnya kalau orang Indonesia mau di persukunya mau dilihat ritualnya apa aja tuh banyak banget. Salah satunya budaya minum kopi orang gitu. Budaya minum kopi orang Batak dan snackingnya gitu. Ada budaya minum kopi orang Batak juga ya? Iya, jadi kayak sebenarnya Sumatera Utara tuh kan salah satu penghasil kopi terbesar dunia gitu. Kenapa kita nggak berbangga dengan hal tersebut, dan sebenarnya snacknya juga enak-enak gitu loh. Jadi kenapa nggak itu dikembangin gitu. Sekarang aja ada yang namanya klepon cake yang sebenarnya kan dari snack tradisional gitu kan. Tapi dikembangin jadi kekinian. Nah, kita kenapa nggak bikin sih yang punya kita sendiri tapi dibikin jadi kekinian gitu. Yang kayak gini harus punya banyak nih Indonesia nih. Kak Sarah sekarang stay di Denpasar ya, bersama dengan suami ya? Ya. For good di sana? Not decided yet, belum diputuskan. Oke. Atau mungkin nanti bisa. Ya, in long term pengennya berpensiun ria kayak di sini. Oh gitu. Kirain mau di tanah asalnya di Sumatera Utara. Ya, that's a good idea. Gitu juga. Oke, boleh di-invite Sobat Iconic untuk bisa follow sosial medianya Mangulosi. Langsung follow @Mangulosi dan klik like dan subscribe ke Mangulosi TV YouTube channel gitu. Mangulosi TV YouTube channel itu ada sekarang udah ada berapa? 17 ya Kak ya? 17 video. Yang dan luar biasa banget kamu kalau more to come. More to come. Seminggu 3 kali. Dan kalau kamu punya gebetan atau pacar orang Batak sekarang, mendingan kamu cek deh, belajarin semua di situ, biar gak malu-maluin sama calon mertua. Betul banget. Oke, sekali lagi, Sarah Jen, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Yes. Sama-sama, sehat selalu, salam buat suami di sana. Amin. Sukses buat Mangulosinya dan juga usaha-usaha yang lainnya ya. Ya, sukses juga buat Noah dan thank you Iconic udah jadiin aku salah satu narasumber pra-eventnya. Yes, semoga jangan lupa kesempatan lagi buat kita bertatap muka dan jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Di acara beneran. Harus, pengen banget. Oke, kalau gitu teman-teman sekali lagi last reminder www.iconic.kebudayaan.online untuk kamu ngedaftar main event kita tanggal 10 sampai 13 November. Noah Napitupulu di sini beserta dengan Sarah Jane, Boru apakah aku lupa tadi? Panggabean. Nainggolan. Sarah Jane Martina Nainggolan. Boru Nenggolan. Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Bye. Dadah.